Setiap cerita punya sisi gelapnya sendiri. Disinilah kisah tentang pilihan, pengkhianatan, dan karma dimulai. Selamat datang di Gambler Story. Dan jangan lupa subscribe, like, dan komen. Karena ceritamu bisa jadi kisah berikutnya. Di ujung timur Nusantara, ketika matahari terbit dari balik lautan yang berkilau seperti emas cair, berdirilah sebuah pulau sunyi yang seolah dijaga oleh waktu. Angin savana berhembus pelan, membawa aroma asin laut dan bisikan rahasia yang telah berusia ratusan tahun. Orang-orang menyebutnya Pulau Komodo, Tanah Para Naga. Konon, jauh sebelum pulau itu dikenal dunia, sebelum kapal-kapal berlayar dari negeri seberang, sebelum para penjelajah menjejakkan kaki mereka di tanah keringnya, pulau ini telah memiliki penjaga. Bukan manusia. Bukan pula roh halus seperti dalam dongeng-dongeng biasa. Melainkan makhluk purba bersisik baja, bermata tajam seperti bara api, dan bernafas panas seperti perut bumi. Namun sedikit yang tahu bahwa makhluk yang kini dikenal sebagai Komodo Dragon itu bukan sekadar hewan liar. Ia adalah bagian dari kisah keluarga, kisah darah dan air mata, kisah tentang seorang ibu yang harus memilih antara manusia dan alam. Malam-malam tertentu, ketika bulan menggantung rendah di langit timur dan ombak memecah karang dengan suara lirih, penduduk tua berbisik. Dahulu, naga itu bukan musuh. Ia adalah saudara. Dan dari sanalah legenda bermula, legenda tentang kelahiran yang tak biasa, tentang anak kembar yang ditakdirkan berbeda, dan tentang janji yang membuat pulau itu selamanya menjadi tanah yang dihormati, bukan ditaklukkan. Jika kau berdiri di atas bukit keringnya hari ini, menatap laut biru yang luas dan mendengar desiran angin menyapu ilalang, mungkin kau akan merasakan sesuatu mengawasimu. Bukan untuk menerkam, melainkan untuk mengingatkan bahwa di pulau ini, manusia dan naga pernah berbagi satu rahim dan satu takdir. Jauh sebelum dunia mengenal namanya, sebelum kapal-kapal asing menuliskan peta dan memberi tanda pada garis pantai, pulau itu telah berdiri gagah di timur Nusantara. Orang-orang tua menyebutnya tanah yang dipilih matahari. Kini kita mengenalnya sebagai Pulau Komodo, namun pada masa itu ia hanyalah rumah bagi savana yang berdesir, bukit-bukit kering keemasan, dan laut biru yang memeluknya tanpa lelah. Di sebuah kampung kecil yang menghadap teluk berbatu, hiduplah suku yang mempercayai bahwa alam bukan untuk ditaklukkan, melainkan diajak berbicara. Mereka membaca arah angin seperti membaca pesan leluhur. Mereka mengenali jejak kaki rusa di tanah retak seperti mengenali tulisan di daun lontar. Dan setiap senja, ketika matahari tenggelam di balik perbukitan, para tetua menaburkan doa ke arah hutan, tempat makhluk-makhluk liar berjalan tanpa suara. Di kampung itu pula tinggal seorang perempuan yang kecantikannya sering dibandingkan dengan cahaya bulan di atas laut. Namanya Putri Najo. Namun yang membuatnya berbeda bukanlah parasnya, melainkan hatinya yang lembut pada setiap makhluk. Ia tak pernah mengusir biawak yang melintas di halaman, tak pernah melempar batu pada burung yang mencuri padi. Baginya, semua yang hidup memiliki cerita. Suatu malam, ketika bulan menggantung rendah dan angin bertiup hangat dari arah timur, Putri Najo bermimpi. Dalam mimpinya, seekor makhluk bersisik besar berdiri di tepi laut. Matanya menyala bukan karena amarah, melainkan karena penjagaan. Makhluk itu tidak menyerangnya. Ia hanya menatap, seolah menunggu sesuatu lahir ke dunia. Keesokan paginya, kabar mengejutkan menyebar di kampung, Putri Najo mengandung. Para tetua memandang langit lebih lama dari biasanya. Burung-burung laut terbang lebih rendah. Dan dari arah perbukitan, terdengar suara berat yang tak pernah mereka dengar sebelumnya, seperti gesekan sisik pada batu kering. Hari-hari berlalu dengan kegelisahan yang tak terucap. Kehamilan Putri Najo terasa berbeda. Kadang perutnya bergerak lembut seperti bayi biasa. Kadang bergolak kuat, seakan ada tenaga liar yang menendang dari dalam. Ia tidak takut. Dalam hatinya, ia teringat mimpi itu, tatapan makhluk penjaga di tepi laut. Saat musim kemarau mencapai puncaknya dan rumput-rumput berubah kuning pucat, tiba waktunya melahirkan. Langit sore memerah dramatis, dan angin berhenti seakan menahan napas. Teriakan pertama terdengar, tangisan bayi manusia, sehat dan kuat. Warga bersorak lega. Namun sebelum senyum itu benar-benar mengembang, terdengar suara lain.
Bukan tangisan. Bukan pula jeritan. Melainkan desis pelan, dalam, purba. Di atas tikar anyaman, di samping bayi laki-laki yang menangis, terbaring seekor makhluk kecil bersisik dengan lidah bercabang yang bergerak pelan. Matanya terbuka, tajam, dan hidup. Keheningan jatuh seperti batu. Para tetua mundur satu langkah. Beberapa perempuan menutup mulutnya. Dan di luar rumah, dari arah hutan yang menghitam oleh senja, terdengar jawaban desis panjang, seolah alam sendiri telah mengetahui kelahiran itu. Malam itu, di pulau yang kelak disebut Pulau Komodo, dua saudara lahir dari satu rahim. Satu manusia. Satu naga. Fajar setelah kelahiran itu datang tanpa kicau burung. Langit di atas Pulau Komodo tampak pucat, seolah matahari sendiri ragu untuk menampakkan diri. Di halaman rumah Putri Najo, jejak-jejak kaki kecil bersisian. Satu lembut seperti bayi manusia, satu lagi meninggalkan gurat tipis berlekuk di tanah kering. Kabar menyebar lebih cepat daripada angin timur. Di sumur, di ladang, di tepi pantai tempat para lelaki menambal jala, satu cerita berputar dengan banyak versi. Ada yang berkata itu kutukan laut. Ada yang bersumpah melihat cahaya aneh di atas atap rumah saat malam kelahiran. Ada pula yang mengingat mimpi buruk tentang sisik dan mata menyala. Di dalam rumah, Putri Najo memeluk kedua bayinya tanpa membedakan. Bayi manusia itu ia beri nama Gerong. Sementara yang bersisik kecil, yang matanya selalu terjaga, ia panggil Orah. Ketika Gerong menangis, Orah mendesis pelan dan merayap mendekat, seakan hendak menenangkan. Ketika Orah bergerak terlalu jauh, Gerong akan terdiam, seolah merasakan ketiadaan saudara yang tak serupa. Namun dunia di luar pelukan ibu tak sehangat itu. Para tetua berkumpul di bawah pohon lontar tertua. Wajah mereka keras oleh matahari dan keputusan. Allah memberi tanda, kata yang tertua, kita tak boleh mengabaikannya. Seorang pemburu berdiri dan mengangkat tombaknya. Makhluk itu akan tumbuh. Sisiknya akan mengeras. Giginya akan tajam. Kita harus bertindak sebelum terlambat. Angin berhenti. Hanya suara ombak dari teluk yang terdengar, memukul karang seperti detak jantung yang tak sabar. Sore itu, sekelompok lelaki mendekati rumah Putri Najo. Langkah mereka ragu, tetapi tekad mereka bulat. Di ambang pintu, Putri Najo berdiri, tubuhnya masih lemah namun tatapannya tegak. Orah merayap di lantai tanah, kecil dan tak berdaya, sementara Gerong tertidur dalam gendongan. Makhluk itu bukan milik kita, ujar seorang tetua, suaranya berat. Ia milik hutan. Dan Gerong milik siapa? Balas Putri Najo pelan. Jika satu rahim melahirkan mereka, siapa yang berhak memisahkan darah? Keheningan menekan seperti panas siang. Orah mengangkat kepalanya, lidah bercabangnya bergerak, mencicipi udara yang syarat ketakutan. Untuk pertama kalinya, terdengar desis lebih panjang dari tubuh kecil itu, bukan ancaman, melainkan peringatan. Tiba-tiba, dari arah perbukitan, terdengar jawaban yang lebih dalam. Bukan satu suara, melainkan gema yang menyusup di sela-sela batu. Para lelaki saling pandang. Tombak yang terangkat sedikit menurun. Seorang tetua melangkah maju. Jika ia benar saudara, buktikan pada alam, katanya. Bawalah ia ke tepi hutan saat matahari terbenam. Jika hutan menerimanya, kami takkan menyentuhnya. Jika tidak, kalimat itu menggantung seperti awan gelap. Malam turun dengan warna merah membara. Putri Najo menggendong Gerong di satu sisi, dan dengan tangan lain mengangkat Orah yang kecil namun hangat. Setiap langkah menuju batas hutan terasa seperti menarik benang nasib yang rapuh. Di ambang savana, rumput berdesir meski angin tak bertiup. Bayangan bergerak di antara semak berduri. Mata-mata kecil memantulkan cahaya senja. Putri Najo berlutut. Ia menurunkan Orah perlahan ke tanah. Sesaat tak terjadi apa-apa. Lalu dari balik batu, seekor makhluk bersisik lebih besar muncul, berjalan tenang. Ia mendekat, mengendus, lalu berhenti tepat di depan Orah. Gerong terbangun dan menangis. Makhluk besar itu mengangkat kepala, menatap bayi manusia dalam pelukan ibunya. Tatapan itu tidak buas. Tidak pula jinak. Ia hanya dalam, seperti laut sebelum badai.
Kemudian, dengan gerakan perlahan, makhluk itu berbalik dan berjalan menuju hutan. Orah mengikuti, langkahnya kecil namun pasti. Sebelum masuk ke kegelapan, ia menoleh sekali. Dan di momen itu, kampung yang terbelah oleh ketakutan menyaksikan sesuatu yang tak pernah mereka pahami. Hutan tidak menolak. Ia menerima. Sejak senja itu, batas antara kampung dan hutan tidak lagi sekadar garis tanah kering. Ia menjadi garis nasib. Orah tinggal di rimba berbatu, di antara semak berduri dan pohon lontar yang merunduk pada angin timur. Namun setiap beberapa hari, ketika matahari condong dan bayangan memanjang di savana Pulau Komodo, jejak kecil bersisik tampak mendekati kampung. Tak pernah terlalu dekat. Tak pernah benar-benar jauh. Gerong tumbuh seperti anak lelaki lain, belajar berjalan di atas tanah retak, tertawa mengejar ayam, dan duduk di pangkuan ibunya mendengar dongeng tentang laut dan bintang. Tetapi ada yang berbeda. Setiap kali angin membawa aroma liar dari hutan, Gerong akan berhenti bermain. Matanya mencari-cari ke arah perbukitan, seolah ada panggilan yang hanya ia dengar. Orang-orang kampung mencoba melupakan. Mereka kembali menebar jala dan menanam padi ladang. Namun bisik-bisik tak pernah benar-benar padam. Ia akan kembali, kata seorang pemburu. Makhluk itu takkan melupakan darahnya. Suatu siang yang terik, ketika Gerong berusia 7 tahun, ia nekat mengikuti kupu-kupu kuning melewati batas yang tak boleh dilewati. Tanpa sadar, langkah kecilnya membawa ia ke wilayah batu-batu besar yang menyimpan panas matahari. Kampung terlalu jauh untuk mendengar teriakannya. Di antara celah batu, seekor babi hutan terluka menggeram, matanya merah oleh rasa sakit. Gerong terpaku. Kaki kecilnya tak mampu bergerak. Geraman itu makin dekat. Lalu terdengar desis. Cepat dan tajam. Dari balik bayangan, tubuh bersisik melesat rendah ke tanah. Orah, kini lebih besar, sisiknya tebal dan mengilap di bawah cahaya siang, muncul di antara Gerong dan bahaya. Ia tidak menyerang tanpa sebab. Ia berdiri, kepala terangkat, lidahnya mencicipi udara yang tegang. Babi hutan itu ragu. Desis Orah menjawab geramannya. Dua makhluk liar saling membaca niat. Setelah beberapa detik yang terasa seperti musim kemarau panjang, babi itu berbalik dan lari terseok ke semak. Gerong jatuh terduduk, napasnya terputus-putus. Orah menoleh. Mata mereka bertemu, mata manusia dan mata reptil purba. Tak ada kata, namun ada pengakuan. Gerong mengulurkan tangan kecilnya, gemetar namun yakin. Orah tidak mundur. Ia mendekat perlahan, cukup untuk membiarkan ujung jari Gerong menyentuh sisiknya yang hangat oleh matahari. Hangat, bukan dingin seperti yang ditakuti orang-orang. Dari kejauhan, dua pemburu yang mengikuti jejak Gerong menyaksikan adegan itu. Tombak di tangan mereka terasa berat. Apa yang mereka lihat bukan ancaman. Itu perlindungan. Sore itu, kampung gempar oleh kabar baru. Naga itu menyelamatkannya, kata pemburu dengan suara yang tak lagi keras. Beberapa orang terdiam. Beberapa masih menyimpan takut. Namun benih keraguan terhadap kebencian mulai tumbuh. Malamnya, Putri Najo duduk di depan rumahnya, memandangi garis gelap hutan. Gerong tertidur di pangkuannya. Dari kejauhan, terdengar satu desis panjang, lembut, seperti salam yang dititipkan pada angin. Putri Najo tersenyum, meski air matanya jatuh pelan. Ia tahu, suatu hari pilihan harus dibuat. Dunia manusia dan dunia liar jarang berjalan berdampingan tanpa luka. Namun hari itu membuktikan satu hal yang tak bisa dibantah oleh ketakutan manapun. Darah yang lahir dari satu rahim mungkin berjalan di jalan berbeda. Tetapi ia tak pernah benar-benar terpisah. Musim kemarau datang lebih panjang dari biasanya di Pulau Komodo. Rumput-rumput savana mengering hingga berwarna pucat seperti tulang. Sungai kecil yang biasa mengalir di antara batu kini tinggal garis retak di tanah. Hewan-hewan liar turun mendekati kampung, didorong haus dan lapar. Ketegangan kembali merambat seperti api dalam sekam. Suatu pagi, seekor kambing ditemukan mati di pinggir ladang. Bekas gigitan terlihat jelas. Para pemburu tak perlu waktu lama untuk menuduh. Ia sudah tumbuh besar, kata mereka. Hari ini kambing. Besok anak kita.
Nama Orah kembali menjadi bisikan yang tajam. Gerong, yang kini beranjak remaja, berdiri di tengah lingkaran orang-orang dewasa. Aku melihatnya, katanya tegas. Ia tak menyerang tanpa sebab. Tapi ia tetap naga, bentak seorang lelaki tua. Dan naga tak pernah benar-benar jinak. Kata-kata itu membelah udara yang panas. Sore harinya, tanpa sepengetahuan ibunya, Gerong berjalan menuju hutan. Ia memanggil dengan suara yang dulu hanya dipakai saat bermain di tepi batas savana. Orah? Beberapa saat tak ada jawaban. Lalu dari balik batu besar, tubuh bersisik muncul. Orah kini hampir sepanjang 2 tombak lelaki dewasa. Sisiknya keras, matanya tajam, tetapi gerakannya tenang. Gerong menatap saudaranya lama. Mereka takut padamu, bisiknya. Dan aku tak bisa selamanya berdiri di tengah. Orah mendekat beberapa langkah. Ia tak menyentuh Gerong. Hanya berdiri, cukup dekat untuk memperlihatkan luka gores di sisi tubuhnya, bekas tombak yang pernah dilempar diam-diam oleh pemburu beberapa minggu lalu. Gerong mengepalkan tangan. Untuk pertama kalinya, ia melihat bukan hanya naga, melainkan makhluk yang juga terluka oleh ketakutan manusia. Tiba-tiba teriakan terdengar dari arah kampung. Asap tipis membumbung di langit. Angin kemarau yang kering telah menjilat api kecil menjadi kobaran. Lahan di tepi savana terbakar, dan api bergerak cepat, didorong angin. Gerong berbalik hendak lari, tetapi langkahnya terhenti ketika melihat arah api, menuju jalur yang sering dilalui hewan-hewan liar, termasuk orah. Tanpa perintah, tanpa kata, Orah bergerak. Ia berlari rendah menyusuri jalur sempit di antara batu, menghalau rusa dan babi hutan menjauh dari arah api dengan desis keras dan gerakan agresif. Gerong berlari kembali ke kampung, membantu orang-orang membawa air, memukul api dengan dahan basah. Dalam kekacauan itu, beberapa warga melihat bayangan besar bergerak di antara asap, bukan menyerang, melainkan menggiring hewan menjauh dari kobaran agar tidak panik dan menerobos ke arah manusia. Api akhirnya padam menjelang malam. Tanah hangus mengepul pelan. Kampung selamat. Hutan pun tak sepenuhnya musnah. Di bawah langit kemarau yang memerah, para tetua berdiri memandangi batas savana. Dari kejauhan, Orah terlihat di atas batu, siluetnya tegas melawan cahaya senja. Tak ada yang mengangkat tombak kali ini. Tetua tertua melangkah maju dan menancapkan tongkat kayunya ke tanah. Jika ia menjaga hutan, katanya berat namun mantap, maka kita akan menjaga batas. Tidak ada yang melewati garis tanpa alasan. Tidak manusia. Tidak naga. Itulah malam ketika sumpah diucapkan, tanpa upacara besar, tanpa darah tertumpah. Sumpah untuk hidup berdampingan, meski tak pernah benar-benar menyatu. Gerong berdiri di sisi ibunya. Di kejauhan, Orah menoleh sekali, lalu menghilang ke kegelapan rimba berbatu. Sejak saat itu, pulau itu bukan hanya tanah manusia. Ia menjadi tanah perjanjian. Dan angin timur membawa sumpah itu melintasi savana, menyimpannya dalam desis rumput kering dan gema batu-batu tua. Beberapa tahun berlalu sejak sumpah di bawah langit kemarau diucapkan. Gerong kini tumbuh menjadi pemuda yang tegap, bahunya mengeras oleh matahari dan tangannya terlatih oleh laut. Kampung di pesisir Pulau Komodo hidup lebih tenang. Batas antara manusia dan hutan dihormati. Tak ada lagi tombak yang dilempar tanpa sebab. Namun laut selalu membawa sesuatu, kadang ikan, kadang badai, kadang takdir. Suatu pagi, ketika kabut tipis masih menggantung di atas teluk, sebuah perahu asing terlihat di cakrawala. Layarnya besar, warnanya tak seperti milik nelayan setempat. Orang-orang berkumpul di pantai, mata mereka menyipit menahan silau. Perahu itu merapat menjelang siang. Beberapa lelaki turun, pakaian mereka berbeda, senjata mereka berkilau. Mereka tersenyum, tetapi senyum itu tak sampai ke mata. Kami mendengar tentang naga di pulau ini, kata pemimpin mereka dalam bahasa yang patah namun cukup dimengerti. Kami ingin melihatnya, menangkapnya, membawanya pergi. Kata-kata itu jatuh seperti batu ke dasar hati Gerong. Para tetua saling pandang. Tak ada naga di sini, jawab salah satu dari mereka hati-hati. Orang asing itu tertawa pendek. Jejaknya ada di pasir. Cerita tentangnya terdengar sampai jauh.
Jangan berbohong pada kami. Kegelisahan menyebar. Anak-anak ditarik masuk ke rumah. Para lelaki menggenggam tombak, bukan untuk menyerang, tetapi untuk berjaga. Malam itu, Gerong berjalan ke batas hutan. Ia memanggil pelan, dan dari bayangan, Orah muncul. Kini sepenuhnya dewasa, tubuhnya besar dan kuat, sisiknya gelap mengilap di bawah cahaya bulan. Ada manusia dari laut, kata Gerong lirih. Mereka ingin menangkapmu. Orah tidak memahami kata-kata seperti manusia, tetapi ia merasakan getaran dalam suara saudaranya. Lidah bercabangnya bergerak, mencicipi udara yang membawa bau asing, logam, keringat, niat yang tak bersahabat. Keesokan harinya, orang-orang asing itu memasuki savana. Mereka membawa tali, jerat, dan tombak panjang. Jejak kaki mereka jelas di tanah kering. Gerong mengikuti dari kejauhan, jantungnya berdetak keras. Ia tahu Orah takkan lari selamanya. Ia penjaga hutan, bukan pengecut. Di antara batu-batu besar, pertemuan itu terjadi. Salah satu lelaki melempar jerat. Orah menghindar dengan gerakan cepat, desisnya menggema di antara tebing. Seorang lagi mencoba menusuk dengan tombak, tetapi kakinya terpeleset di tanah berbatu. Kekacauan meletup. Gerong melompat ke depan. Berhenti, teriaknya. Ia bukan milik kalian. Pemimpin mereka mengangkat senjata kecil berkilau yang tak pernah dilihat Gerong sebelumnya. Ujungnya mengarah pada Orah. Waktu terasa membeku. Orah berdiri di depan Gerong, tubuh besarnya menjadi perisai. Mata mereka bertemu, seperti bertahun-tahun lalu saat masih kecil di tepi hutan. Sebelum senjata itu sempat berbunyi, tanah bergetar oleh sesuatu yang tak diduga. Dari balik semak dan batu, beberapa bayangan bersisik lain muncul. Bukan satu, bukan dua. Mereka datang tanpa suara, tetapi kehadiran mereka cukup untuk membuat keberanian orang asing runtuh. Lingkaran sisik terbentuk. Para pemburu dari laut itu mundur perlahan. Wajah mereka pucat. Mereka tak lagi melihat satu makhluk untuk ditangkap, melainkan pulau yang dijaga oleh banyak mata purba. Pergi, kata Gerong, suaranya kini mantap seperti batu karang. Pulau ini bukan untuk ditaklukkan. Tak ada lagi tawa. Perahu itu berangkat sebelum matahari tenggelam. Sore itu, kampung menyaksikan sesuatu yang tak pernah mereka lihat sebelumnya. Bukan hanya satu naga, tetapi banyak, berdiri di kejauhan savana seperti bayangan masa purba yang tak tersentuh waktu. Dan untuk pertama kalinya, orang-orang memahami sepenuhnya. Orah bukan sekadar saudara Gerong. Ia bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar. Kepergian orang-orang dari laut tidak serta-merta membawa ketenangan. Desas-desus menyebar lebih jauh dari ombak yang memukul pantai Pulau Komodo. Jika satu perahu datang, yang lain bisa menyusul. Pulau yang dulu tersembunyi kini mulai disebut-sebut di antara jalur pelayaran. Para tetua kembali berkumpul. Kita tak bisa selamanya mengandalkan hutan, ujar yang tertua. Jika manusia datang dengan lebih banyak senjata, siapa yang akan jatuh lebih dulu? Kita, atau mereka? Tidak keduanya, jawab Gerong pelan namun tegas. Selama kita menjaga batas, dan mereka menjaga hutan. Namun menjaga berarti juga siap membayar harga. Beberapa minggu kemudian, ancaman itu datang bukan dari manusia, melainkan dari alam sendiri. Kemarau yang panjang membuat mangsa di hutan berkurang. Rusa makin jarang. Babi hutan berpindah lebih dalam. Para naga, termasuk Orah, mulai terlihat lebih dekat ke wilayah savana terbuka. Suatu pagi, seekor anak sapi ditemukan hilang. Kali ini, bukan orang asing yang dituduh. Semua mata mengarah pada hutan. Ketegangan kembali mengeras. Perjanjian tak berarti jika ternak kita habis, kata seorang lelaki muda dengan marah. Apakah kita harus terus berkorban? Gerong tak menjawab cepat. Ia tahu rasa lapar tak mengenal sumpah. Malam itu, ia pergi sendiri ke perbukitan batu tempat Orah biasa berdiam. Bulan pucat menggantung tinggi. Orah muncul dari bayangan, gerakannya lebih lambat dari biasanya. Gerong melihat tulang-tulang mangsa kecil di sekitar batu. Hutan memang sedang kekurangan. Kita tak bisa saling melemahkan, bisik Gerong. Jika manusia lapar, mereka akan melanggar batas. Jika kalian lapar, kalian juga. Orah mendekat, napasnya berat.
Ada sesuatu yang berbeda di matanya, bukan hanya lapar, tetapi kelelahan panjang. Beberapa hari kemudian, Gerong membuat keputusan yang tak mudah. Ia mengajak para pemburu kampung berburu lebih jauh ke utara, melewati wilayah yang jarang dijamah. Mereka membawa pulang hasil lebih banyak dari biasanya. Sebagian daging dibagikan ke kampung. Sebagian lagi, diam-diam, Gerong letakkan di batas hutan saat malam turun. Awalnya, beberapa orang memprotes. "Mengapa kita memberi makan mereka?" tanya seorang tetua. "Karena jika mereka kuat, mereka tak perlu turun ke kampung," jawab Gerong. "Dan jika kita adil, mereka akan mengingat." Hari-hari berlalu. Anak sapi tak lagi hilang. Jejak-jejak besar terlihat kembali lebih dalam di hutan. Batas savana kembali sepi dari bayangan bersisik. Namun harga penjagaan tak berhenti di situ. Suatu sore, saat Gerong mengantar daging ke batas seperti biasa, ia mendapati orah terbaring di antara batu. Nafasnya berat. Di sisi tubuhnya, bekas luka lama, bekas tombak dari tahun-tahun lalu, terlihat membengkak. Gerong berlutut. Untuk pertama kalinya, ia merasa takut bukan karena ancaman luar, melainkan karena waktu. Orah membuka matanya perlahan. Tatapan itu tak lagi sekuat dulu, tetapi masih menyimpan nyala yang sama. Gerong menyentuh sisiknya, seperti saat mereka masih kecil. "Jika suatu hari kau tak lagi berjalan di savana ini," bisik Gerong, "aku akan menjaga batas untukmu." Angin malam berdesir pelan. Dari kejauhan, terdengar desis lain, jawaban dari generasi yang lebih muda. Gerong menoleh ke arah suara itu. Ia mengerti sekarang. Penjaga hutan bukan satu makhluk. Ia adalah warisan. Dan setiap warisan selalu menuntut harga. Musim berganti perlahan di atas savana Pulau Komodo. Rumput kembali menghijau tipis setelah hujan pertama turun, tetapi di antara batu-batu tua, waktu berjalan dengan caranya sendiri. Orah tak lagi sering terlihat. Jejak besarnya semakin jarang ditemukan di tanah lembab. Desis panjang yang dulu menggema di senja kini terdengar lebih dalam di rimba, seakan menjauh dari dunia manusia. Gerong merasakannya bahkan sebelum melihatnya, ikatan yang tak kasat mata itu menegang seperti tali yang akan putus. Suatu sore, langit memerah lebih pekat dari biasanya. Gerong berdiri di batas savana, memandang ke arah perbukitan batu. Hatinya tak tenang. Tanpa berkata apa-apa pada siapapun, ia melangkah masuk ke hutan. Ia menemukan orah di tempat tertinggi yang menghadap laut. Tubuh besar itu terbaring di atas batu hangat, napasnya berat namun tenang. Mata yang dulu tajam kini memandang cakrawala dengan kedalaman yang tak bisa diterjemahkan. Gerong mendekat perlahan. Tak ada desis peringatan. Tak ada gerakan waspada. Orah mengenal langkah itu. Gerong duduk di sampingnya. Untuk beberapa lama, mereka hanya memandang laut yang berkilau diterpa cahaya senja. Ombak memecah karang seperti napas bumi yang panjang. "Dulu kita lahir bersama," bisik Gerong pelan. "Dan sejak itu, kita berjalan di jalan berbeda, tapi selalu sejajar." Orah menggerakkan kepalanya sedikit, cukup untuk menatap saudaranya. Mata itu tak lagi menyimpan keganasan. Hanya ketenangan purba. Angin bertiup lembut, membawa aroma asin laut dan tanah basah. Di kejauhan, beberapa bayangan bersisik lain berdiri di antara semak, lebih muda, lebih kuat. Mereka tak mendekat, tetapi mereka hadir. Gerong mengerti. Penjaga lama sedang menyerahkan langitnya. Saat matahari menyentuh garis laut, cahaya emas terakhir menyinari sisik orah. Kilauannya memantul seperti bara yang perlahan meredup. Nafasnya melambat. Satu tarikan panjang. Lalu hening. Tak ada suara dramatis. Tak ada guncangan bumi. Hanya senja dan keheningan yang dalam. Gerong menundukkan kepala. Air matanya jatuh di atas batu hangat. Ia tak meratap keras. Ia tahu ini bukan kekalahan. Ini siklus yang tak bisa ditolak siapapun, manusia ataupun naga. Dari balik semak, seekor naga muda melangkah maju. Ia berhenti beberapa langkah dari Gerong, menatap tubuh orah yang diam. Kemudian ia mengangkat kepala dan mengeluarkan desis panjang ke arah langit, bukan sebagai ancaman, melainkan sebagai panggilan. Satu persatu, desis lain menyusul.
Bukan suara perang, melainkan penghormatan. Gerong berdiri perlahan. Ia memandang naga muda itu. Untuk sesaat, mata mereka bertemu. Tak ada ketakutan di sana. Hanya pengakuan yang sama seperti bertahun-tahun lalu, bahwa batas antara manusia dan hutan bukan dinding, melainkan jembatan yang dijaga dengan kepercayaan. Malam turun perlahan di atas pulau. Dan di atas batu tertinggi yang menghadap laut, satu penjaga telah pergi. Namun penjagaan tetap tinggal. Kepergian orang meninggalkan kesunyian yang berbeda di atas savana Pulau Komodo. Bukan kesunyian karena ketakutan, melainkan karena kehilangan yang dihormati. Batu tempat ia mengembuskan napas terakhir menjadi sunyi, namun tak pernah kosong dari makna. Gerong kembali ke kampung saat malam hampir larut. Wajahnya tenang, meski matanya menyimpan duka yang dalam. Para tetua sudah menunggu, seolah mereka tahu sesuatu telah berubah di hutan. Ia telah pergi, ujar Gerong pelan. Tak ada sorak, tak ada rasa lega, hanya anggukan pelan dan tatapan panjang ke arah rimba gelap. Bahkan mereka yang dulu paling keras menentang kini menunduk dalam diam. Hari-hari setelah itu berjalan lambat, namun batas antara manusia dan hutan tetap dijaga. Gerong tak lagi datang membawa daging ke tepi savana, tetapi ia masih berjalan ke sana, berdiri memandang perbukitan, seolah berbicara pada angin. Suatu pagi, seorang anak kecil berlari dari arah ladang dengan napas terengah. Ada naga di dekat batu besar, teriaknya. Beberapa lelaki spontan meraih tombak. Namun Gerong mengangkat tangan, menahan mereka. Ia berjalan ke arah yang ditunjuk anak itu. Di atas batu yang dulu menjadi tempat perpisahan, seekor naga muda berdiri tegap. Tubuhnya belum sebesar orah saat terakhir kali terlihat, tetapi gerakannya mantap. Matanya menyapu savana, lalu berhenti pada Gerong. Tak ada desis keras. Tak ada ancaman. Hanya tatapan yang dalam dan asing, namun tidak sepenuhnya. Gerong melangkah lebih dekat, perlahan. Ia berhenti di batas yang tak terlihat, tempat manusia tak seharusnya melangkah lebih jauh. Jaga hutan, katanya lirih, seperti berbicara pada saudara lama. Naga muda itu mengangkat kepalanya sedikit, lalu berbalik dan turun dari batu. Ia berjalan menuju rimba, menghilang di antara semak berduri yang berkilau oleh cahaya pagi. Orang-orang kampung yang menyaksikan dari kejauhan menurunkan tombak mereka satu persatu. Sejak hari itu, kehadiran naga tak lagi dianggap bayangan ancaman. Ia menjadi bagian dari denyut pulau. Anak-anak tumbuh dengan cerita bukan tentang monster, melainkan tentang saudara yang berbeda rupa. Para pemburu tak lagi melewati batas tanpa alasan. Dan setiap kali jejak bersisik terlihat di pasir, orang-orang hanya berkata, penjaga sedang berpatroli. Gerong sendiri semakin matang oleh waktu. Ia tak lagi berdiri di tengah dengan amarah seperti dulu. Ia berdiri dengan pemahaman. Ia tahu bahwa warisan bukan tentang mempertahankan masa lalu, melainkan memastikan masa depan tetap seimbang. Pada suatu senja, ketika matahari kembali tenggelam dengan warna merah membara, Gerong berdiri di tepi savana. Angin menggerakkan rumput keemasan seperti gelombang laut. Dari kejauhan, seekor naga muda muncul di atas bukit, siluetnya tegas melawan cahaya. Gerong tersenyum tipis. Orah telah tiada. Namun darah yang pernah lahir dari satu rahim itu tak pernah benar-benar hilang. Ia hidup dalam penjagaan. Ia hidup dalam batas yang dihormati. Ia hidup dalam cerita yang kelak akan diwariskan dari generasi ke generasi. Dan pulau itu, yang dijaga oleh manusia dan naga, tetap berdiri di timur Nusantara, sunyi, kuat, dan setia pada perjanjiannya. Tahun-tahun berlalu seperti ombak yang tak pernah lelah menyentuh pantai Pulau Komodo. Cerita tentang naga penjaga tak lagi hanya beredar di antara kampung dan savana. Ia terbawa angin laut, menyeberangi pulau-pulau kecil, hingga sampai ke telinga dunia luar. Dan dunia selalu ingin melihat dengan matanya sendiri. Suatu pagi yang cerah, lebih dari satu perahu berlabuh di teluk. Mereka bukan pemburu seperti dulu. Pakaian mereka berbeda, membawa buku catatan, kotak kayu, dan alat-alat aneh berkilau di bawah matahari. Mereka berbicara dengan rasa ingin tahu, bukan keserakahan yang terang-terangan.
Namun rasa ingin tahu pun bisa menjadi ancaman jika tak dipahami batasnya. Gerong yang kini menjadi salah satu tetua kampung berdiri menyambut mereka. Rambutnya mulai dihiasi uban tipis, tetapi sorot matanya tetap setegas dulu. Kami datang untuk mempelajari naga di pulau ini, kata seorang lelaki asing dengan bahasa yang lebih halus. Kami tak ingin melukai. Kami hanya ingin mengerti. Gerong memandang laut, lalu savana di belakangnya. Ia teringat pada perahu pertama yang pernah datang dengan jerat dan senjata. Ia juga teringat pada Orah, pada senja terakhirnya. Pulau ini bukan sekadar tempat penelitian, jawabnya perlahan. Ia adalah rumah. Bagi kami, dan bagi mereka. Orang-orang asing itu meminta izin untuk masuk ke savana. Setelah perundingan panjang, Gerong mengizinkan, dengan syarat tegas. Tak ada yang melintasi batas tanpa pendamping, tak ada yang menyentuh naga tanpa alasan, tak ada yang mengganggu sarang atau jejak mereka. Hari-hari berikutnya, para pendatang berjalan dengan hati-hati di bawah pengawasan warga kampung. Mereka mencatat panjang tubuh naga, menggambar bentuk sisik, mengamati dari kejauhan ketika seekor naga muda melintas di antara batu. Beberapa kali, tatapan manusia dan naga bertemu. Tak ada pertempuran. Tak ada teriakan. Hanya jarak yang dihormati. Suatu siang, seorang pendatang muda hampir melangkah terlalu dekat ke arah seekor naga yang sedang berjemur. Gerong cepat menariknya mundur. Jangan dekati seperti itu, katanya tegas. Ia bukan tontonan. Ia penjaga. Naga itu mengangkat kepala, lidahnya bergerak mencicipi udara. Setelah memastikan tak ada ancaman, ia kembali diam. Lambat laun, kabar tentang pulau itu menyebar lebih luas. Orang-orang datang bukan untuk menaklukkan, tetapi untuk menyaksikan. Beberapa membawa rasa hormat. Beberapa hanya penasaran. Gerong menyadari satu hal yang tak bisa ia hindari. Dunia telah mengetuk pintu pulau mereka, dan pintu itu tak mungkin tertutup selamanya. Malam itu, ia berdiri di atas bukit, memandang cahaya kecil perahu-perahu di teluk. Di kejauhan, siluet naga muda tampak di punggung bukit lain. Kita tak lagi tersembunyi, bisiknya pada angin. Namun angin tak membawa rasa takut. Ia membawa pengingat. Selama batas dijaga, selama cerita diwariskan, selama manusia ingat bahwa mereka bukan satu-satunya pemilik tanah ini, maka pulau itu akan tetap hidup sebagaimana mestinya. Dan di bawah langit penuh bintang, dunia dan legenda akhirnya berjalan berdampingan, rapuh, namun mungkin. Usia telah mengubah banyak hal di Pulau Komodo. Savana tetap menguning setiap kemarau dan menghijau setiap musim hujan. Laut tetap biru, kadang tenang, kadang menggila. Naga-naga masih berjalan di antara batu dan semak, sementara manusia membangun rumah-rumah yang sedikit lebih kokoh dari generasi sebelumnya. Namun yang paling berubah adalah cara mereka memandang satu sama lain. Gerong kini telah menjadi tetua tertua di kampung. Rambutnya memutih seperti buih ombak, langkahnya lebih lambat, tetapi suaranya tetap membawa wibawa. Anak-anak duduk melingkar setiap senja untuk mendengar kisah yang selalu ia ulang, kisah tentang dua saudara yang lahir dari satu rahim. Ia tak pernah menyebutnya sebagai dongeng. Ini bukan cerita untuk ditakuti, katanya suatu malam ketika langit memerah. Ini cerita untuk diingat. Di kejauhan, seekor naga dewasa berdiri di atas bukit batu, siluetnya tajam melawan cahaya senja. Generasi baru penjaga hutan. Bukan Orah, tetapi membawa jejak warisan yang sama. Suatu hari, perahu-perahu datang lebih banyak dari sebelumnya. Orang-orang dari berbagai negeri turun dengan kamera, buku, dan rasa kagum. Mereka menyebut naga itu dengan nama ilmiah, mencatat ukurannya, membicarakan tentang perlindungan dan pelestarian. Gerong mendengar satu nama yang berulang kali disebut, Komodo Dragon. Ia tersenyum tipis. Bagi dunia, itu adalah spesies langka. Bagi pulau ini, ia adalah saudara lama. Para tetua dan para pendatang akhirnya sepakat, tanah ini harus dijaga. Bukan hanya oleh manusia kampung, bukan hanya oleh naga, tetapi oleh hukum dan kesadaran yang lebih luas. Pulau ini bukan tempat untuk diburu, bukan tempat untuk dirusak. Ia adalah tanah perjanjian. Pada senja terakhir dalam hidupnya, Gerong berjalan perlahan ke batas savana.
Angin berdesir lembut, membawa aroma asin laut dan rumput kering. Ia duduk di batu yang sama tempat ia terakhir melihat Orah bertahun-tahun lalu. Tak lama, seekor naga muda muncul di atas bukit. Tubuhnya besar dan kuat, matanya tajam namun tenang. Gerong menatapnya lama. "Aku telah menjaga batas," bisiknya pelan. "Kini giliranmu, dan mereka." Naga itu tidak mendekat, tetapi ia tidak pergi. Ia berdiri, seperti memahami bahasa yang tak terucap. Matahari tenggelam perlahan, menyelimuti savana dengan cahaya emas terakhir. Untuk sesaat, bayangan manusia tua dan naga penjaga tampak sejajar di dua punggung bukit yang berbeda. Dua dunia, satu pulau. Dan ketika malam akhirnya turun, angin timur membawa kisah itu ke seluruh penjuru tanah kering dan laut biru. Tentang seorang ibu yang melahirkan dua takdir. Tentang manusia yang belajar menghormati alam. Tentang naga yang tak pernah benar-benar menjadi musuh. Sejak saat itu, siapapun yang menginjakkan kaki di pulau ini akan merasakan sesuatu yang tak kasat mata, sebuah batas yang tak tertulis namun dihormati. Karena di pulau ini, legenda bukan hanya cerita masa lalu. Ia hidup di antara jejak kaki di pasir, di antara desis yang terbawa angin. Dan di dalam hati siapapun yang percaya bahwa manusia dan alam bisa berbagi satu tanah, tanpa harus saling menaklukkan. Kini, ketika dunia mengenal namanya dan peta-peta menandainya dengan jelas sebagai Pulau Komodo, sedikit yang benar-benar memahami napas tua yang bersemayam di tanah keringnya. Orang-orang datang dan pergi. Kamera memotret. Kapal berlabuh lalu berlayar kembali. Mereka menyebut penjaga purba itu dengan nama ilmiah, Komodo Dragon, mengukurnya, menelitinya, melindunginya dengan undang-undang dan batas kawasan. Namun jauh sebelum semua itu, pulau ini telah memiliki perjanjian yang tak tertulis. Perjanjian antara seorang ibu dan dua anaknya. Perjanjian antara manusia dan hutan. Perjanjian antara rasa takut dan keberanian untuk memahami. Jika suatu hari kau berdiri di atas bukit savana saat matahari tenggelam, dan angin timur menyapu rumput hingga berdesir seperti bisikan, dengarkanlah baik-baik. Mungkin kau akan mendengar sesuatu. Bukan raungan. Bukan ancaman. Melainkan desis panjang yang lembut, seperti salam dari masa lalu. Itu bukan hanya suara naga. Itu adalah pengingat bahwa alam tidak pernah benar-benar meminta untuk ditaklukkan. Ia hanya ingin dihormati. Dan selama batas itu dijaga, di hati manusia maupun di tanah yang mereka pijak, Pulau Komodo akan tetap menjadi tanah perjanjian. Tanah tempat legenda lahir. Tanah tempat manusia dan naga pernah berbagi satu rahim. Dan memilih untuk tidak saling memusnahkan. Terima kasih sudah menonton. Subscribe, like, dan komen di Gambler Story. Karena setiap pilihan selalu punya akibat.